Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Kajian Islam, kajian cerdas untuk muslim dan muslimah Islam. Adab makan dan minum dalam Islam. Adapun adab makan dan minum dalam Islam, yang pertama adalah konsumsi hidangan yang halal. Adab makan dan minum dalam Islam yang paling utama dan paling penting tentunya dalam hal memilih makanan dan minuman tersebut. Selalu usahakan dan pastikan jika makanan atau minuman yang akan dikonsumsi merupakan hidangan yang halal. Allah Subhanahu wa taala melarang umat muslim mengkonsumsi sesuatu yang haram karena akan sangat banyak sekali kerugian yang didapatkannya. Kewajiban muslim tersebut telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 51, yang artinya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan kerjakanlah amal saleh, sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua yaitu mencuci kedua tangan. Hal yang sangat sederhana namun untuk masa sekarang ternyata menjadi hal yang wajib dilakukan demi menghindari terkena virus corona atau COVID-19. Bayangkan saja, Islam telah mengajarkan untuk mencuci tangan sejak ribuan tahun lamanya. Sebelum orang-orang di zaman modern baru sadar jika cuci tangan merupakan hal yang wajib dilakukan agar terhindar dari penyakit. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu, dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya, baru setelah itu beliau makan atau minum. Hadis riwayat Abu Daud nomor 222, An-Nasai nomor 257, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasai. Doa sebelum makan. Setelah mencuci kedua tangan, maka selanjutnya adalah dengan berdoa sebagai sebuah rasa syukur terhadap rezeki berupa makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk berdoa tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, apabila salah satu seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah atau dengan menyebut nama Allah. Ketika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillah. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sedangkan doa untuk makan sendiri berbunyi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberikan berkah atau kemanfaatan kepada kami atas apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan semoga Engkau berkenan menjadikan kami, menjaga kami dari siksa api neraka yang menyakitkan. Adab yang selanjutnya yaitu menggunakan tangan kanan. Setelah berdoa, selanjutnya Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan agar makan dengan menggunakan tangan kanan. Memang Islam sangat mengutamakan segala hal dari kanan dan sangat melarang menggunakan tangan kiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Adab selanjutnya yaitu tidak mubadir. Agama Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan sebuah kegiatan yang sia-sia atau mubadir. Bahkan Allah sangat melaknat orang-orang yang berlebih-lebihan dalam melakukan segala sesuatu, baik dari berpakaian,
bahkan dalam hal makan dan minum. Umat muslim sangat dianjurkan untuk makan dan minum secukupnya. Jangan sampai ketika makan justru mengambil porsi makan yang terlalu berlebihan dan makanan tersebut tidak habis karena kekenyangan. Yang paling parah lagi adalah rasa kekenyangan tersebut berakhir pada dibuangnya makanan yang masih tersisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Hai anak Adam, berpakaianlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Adab selanjutnya yaitu jangan mencela makanan. Seperti yang sempat disinggung pada awal artikel di atas, bahwa adab makan dan minum dalam Islam sendiri dapat menjaga sebuah hubungan silaturahim antara sesama manusia. Bahkan hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ada di sebuah tempat dan dihidangkan sebuah makanan oleh seseorang, meskipun makanan atau minuman yang dihidangkan tersebut kurang disukai, maka sangat dianjurkan untuk tidak mencelanya. Dan apabila tidak mengkonsumsinya, maka cukup tinggalkan saja dan beri alasan yang baik. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau menyukainya, maka beliau memakannya, dan apabila tidak suka terhadapnya, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Adab selanjutnya yaitu segera makan hidangan yang telah disiapkan. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan pengikutnya untuk segera makan hidangan yang telah tersedia di depan mata. Bahkan saat sudah terdengar adzan, lebih baik mendahulukan makan, dan apabila telah selesai makan baru melaksanakan sholat. Hal ini ternyata merupakan alasan yang sangat masuk akal. Apabila sholat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan dan perut sudah sedang lapar, maka akan membuat sholat tidak tenang karena memikirkan makanan tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika makan malam sudah disajikan dan iqamah sholat dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam." Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, akhiri dengan berdoa. Setelah diawali dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Tentu sebagai ucapan syukur terhadap makanan yang telah disantap. Doa setelah makan tersebut berbunyi, "Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan dan minuman ini serta dijadikan kami sebagai orang-orang yang Islam. Maka sebagai umat muslim hendaknya selalu mengikuti adab makan dan minum dalam Islam telah diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Semoga bermanfaat adab-adab makan tadi. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur, apalagi mensyukuri nikmat yang berupa makanan. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tidak lupa pula untuk menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.